Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salamna karek sawareh araya ieu teh? Aya. Alhamdulillah. Sekali Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu atunya, meskipun di jam 1 yang tunduhnya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk bertolabul ilmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim, dapat bersua kembali di hari apa Bu sekarang Bu? Hari Ahad. Nah itu jadi hari Ahad. Padahal ibu-ibu mah hari Ahad teh naon Bu? Biasana healing. Haling cenah bari stres nama anggarnya. Enggak ya, alhamdulillah ternyata Masya Allah ibu-ibu di sini tetap semangat meskipun di hari Ahad, hari Minggu yang harusnya liburan bersama keluarga. Alhamdulillah masih semangat, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah. Saking ku kawer abi teu pembukaan heula Ibu bieu. Jujur langsung kitu nya. Biasana santai gitunya pas jo ka ditu teh acan araya gitu teh ieu asa kabebereg. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teh yang dilangkung mukadimah teh karena itu teh adalah doa mudah-mudahan Allah memberkahi, mengizinkan kita semua melangkahkan kaki ke sini dalam keadaan ikhlas, sehat lahir dan batin, sekaligus mengucapkan sholawat ke atas Nabi, kepada keluarganya, para sahabatnya. Jadi sebisa mungkin mukadimah itu jangan dilewat. Makanya meskipun paneri ge nembe diaos di we ku abi. Alhamdulillah tema yang sangat spesial gitu ya Bu ya. Spesial temanya apa Bu? Ada yang udah familiar dengan tema ini Bu? Mungkin kalau yang suka lihat saya di IG atau di FB mungkin udah biasa ya tema ini, karena ini adalah tema yang diambil dari buku saya yang ke-9 atau yang ke-berapa ini. Nah ini bukan promosi ya Bu ya, tapi iklan ameh di pareseran. Sanes promosi intenya. Ini mengandung hikmah. Apalagi di tengah sekarang ya Bu ya, kasus eta teu beres-beres, Ibu lieur teh 3 minggu eta. Ya, teu abi mah biasa wae dah. Teu kenging lieur Bu. Rumah tangganya lira oge lieur nya Bu nya, tong mikiran rumah tangga batur. Hanya sekedar tahu saja. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini karena temanya menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak, kita akan bedah. Karena sekarang rame emak-emak ngahujat artis eta, termasuk istrinya pun dihujat, kita akan bedah. Sebetulnya keputusan yang demikian itu tepat atau tidak? Benarkah orang itu adalah salah satu cara untuk menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak atau tidak? Terus Bu, kan mencabut laporan itu karena apa Bu? Bukan karena diri. Karena apa Bu? Yang pertama ia ucapkan demi anak. Dan ini realita dalam kehidupan, banyak sekali emak-emak, ibu-ibu yang bertahan meskipun awet rajet karena anak. Di dia mah henteu insyaallah Bu nya. Sadayana di sini mah sarehat lahir dan batina. Jadi istri anu soleha, suamina ge soleha, teu aya anu hampang leungeun tapi ayana hampang birit cenah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo kita perlahan-lahan mulai bedah. Karena gini Bu, kita itu gibah itu boleh gak Bu? Gak boleh. Kalau kita membuka aib orang lain ada 2 kemungkinan. Kalau benar itu namanya gibah, kalau salah itu namanya fitnah.
Tapi kan iya mah di up oleh para selebritisnya pun di up. Jadi meskipun kita tidak melihat, oke apa nyarira nyabunya ada se. Komo pas awal-awal mana Facebook eta deui. Dina TikTok eta deui, dina IG eta deui sadayana eta. Jadi itu membuka peluang untuk orang lain berkomentar, untuk para ahli berkomentar. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu harus bermanfaat untuk diri kita. Jadi jangan sekedar gosip, digosok makin sip. Nah, jangan sekedar itu, tapi harus ada manfaatnya. Kita tidak boleh gibah, tapi iya mah tapi gibahan. Ditinggal, jadi emang di viral, emang seperti apa itu memicu tokoh agama. Ada sebut tokoh agama kalaluar, kumaha hukum keluargana, kumaha hukum kina kalaluar, psikolog kalaluar, psikiater kalaluar, sagana kalaluar. Ada sebut. Berarti ini sesuatu hal yang sebetulnya di luaran sana mah ribuan, kita ada sebut tingkat perceraian di Indonesia semakin tinggi ribuan, tapi yang kebetulan viralnya adalah ini. Gitu ya. Kita ambil pelajaran saja. Nah, mungkin sebagai orang tua kita pernah bertanya-tanya dalam hati. Kenapa anak kita bermasalah? Ada sebut osok tebu. Aya nu dalam hati nanti nah anak teh bermasalah. Raraosan mah sudah membelikan segalanya, rada fisiknya dijaga, psikologisnya dijaga, segalanya dijaga, tapi nah menjelang remaja atau anak sudah remaja teh bermasalah. Bermasalah teh aya dua, lamun teh pendiam, tidak terbuka, nu kadua naon Bu? Berontak. Ada dua kemungkinan. Remaja yang bermasalah lamun tidak terbuka, bukan marepe, tara nyarios, tara naon nyaho-nyaho itu gantung diri. Kan banyak sekarang mahasiswa UGM, mahasiswa UIN, mahasiswa mana kayak tiba-tiba udah datang ke psikolog, udah datang kemana-kemana, tiba-tiba gantung diri, bunuh diri, overdosis. Itu salah satu contoh remaja yang bermasalah pendiam. Atau nu kadua berontak, nu kumaha nu berontak Bu? Seueurnya Bu, dibakar rumah orang tuanya. Gara-gara naon teu dipasihan? Smartphone enggak, tadi pasihan motor enggak. Itu ciri anak yang berontak. Jadi mudah-mudahan jika alhamdulillah nih anaknya yang masih dini-dini alhamdulillah suka ngikuti acara kayak gini alhamdulillah. Jadi preventif mencegah agar di usia remajanya tidak terjadi hal demikian. Kalau gak tertutup berontak eta we bermasalah. Tapi kalau aman-aman saja, kalau ya biasalah namanya remaja, misalnya masa puber, masa kritis, hal yang biasa itu is okay, itu normal, namanya juga manusia. Bahkan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Tapi kalau udah dua itu, hati-hati ya Bu ya. Yang punya anak remaja harus segera diantisipasi karena akan berlanjut ke dewasa. Jangan kira anak lelaki ini hampang leungkeun gara-gara naon. Gara-gara ayeuna mana anak lelaki ulah nangis. Terus Bu, nah habat ulah nangis, Allah menciptakan air mata untuk apa? Rasulullah osok nangis Bu. Nah anak laki-laki kita gak boleh menangis. Dah katanya perempuan yang suka menangis mah. Nah itu adalah kalau kata Syekh Ali Jaber, dosa orang tua memberikan, bukan kesaksian, memberikan informasi yang salah bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Akhirnya ketika dia marah, mama ngambek kumaha. Nangis disungkruknya punya. Nangis eta aya episode 2 episode nangis teh beres-beres. Ingat nangis deui. Istri mah gitu. Karena memang dari kecilnya ya menangis pun is okay. Berbahayanya kalau kata saya Ali Jaber, banyak anak laki-laki yang sakit jiwa gara-gara dilarang menangis. Akhirnya tangannya yang bergerak, kakinya yang bergerak, mulutnya mengeluarkan kata-kata kasar. Mending kene nangis bu suami ibu, mun suami ibu nangis yang disebut cemen. Peluk itu teh berarti lemah lembut, empati, dan insya Allah terhindar dari agresivitas lainnya. Nah ini mataknya yang punya anak laki-laki, biarkan kalau dia menangis aja, sama lah kayak perempuan. Kurang lebih sama kayak perempuan, meskipun nantinya ada cara pendidikan yang berbeda. Tapi dalam hal menangis sama saja kayak perempuan. Nah kemudian bahkan perilaku bermasalah anak ini
bukan terlihat ketika ia remaja, kadang sudah terlihat ketika masih kecilnya Bu. Terus tuh anak anu beda anu ngabatin ayeuna Bu seueur anu ngasih analisa di kalangan psikolog psikiater ada masalah naha suami KDRT dan lain sebagainya teh karena tidak selesai di masa kecilnya. Begitupun perempuan anu it's okay anu mau balikan deui padahal disiksa itu pun tidak selesai dengan masa kecilna. Nah Bu, karena dia sudah merasa nyaman dengan ketidakadilan, karena sudah terbiasa dengan ketidakadilan jadi teu naon. Berarti ternyata ada Bu, akarna teh ketika ada masalah remaja atau dewasa tidak banyak orang tahu karena inner child, masa kecilnya yang tidak selesai. Nah, makanya alhamdulillah untuk anak yang masih dini, mudah-mudahan yang terpatri dalam anak-anak kita di masa kecilnya itu adalah kebahagiaan. Kalau kebahagiaan mah Bu, kayak remajana bakal powerful, remajana teh bakal semangat. Begitupun ketika dewasa, ketika ia menjadi ayah, ketika menjadi ibu, dia akan meniru orang tuanya. Bahkan untuk seorang suami, untuk seorang ayah itu harus dekat dengan anak perempuannya, harus menjadi contoh anak perempuannya. Kenapa Bu? Kalau kata Gus Baha, jika nanti suatu saat ada yang bertanya pada anak perempuanmu seperti apa suami idamanmu, dia tidak akan ragu menjawab seperti ayahku. Jangan sabalikna, seperti apa suami idamanmu, pokoknya mah nu teu siga ayah. Seueur gitu, pokoknya mah hayang nu sabalik nanti si ayah. Ada yang sampai usia sekarang 29 tahun membenci ayahnya, dan dia mencari calon yang sabalik nanti ayahna. Nah, jangan sampai seperti itu. Termasuk dengan anak laki-laki, ingin seperti ibunya yang penyayang, lembut dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti sok aya nu kieu anak laki-laki trauma protektif ka istrina gara-gara pernah melihat ibunya selingkuh. Jangan sampai dia mencari pasangan nu teu siga ibuna. Ayeuna ka anakna ka istrina dia lebih protektif karena ketakutan istrinya seperti ibunya. Ya Bu ya, menjadi orang tua yang mencintai dan mencintai anak secara paripurna tentu dambaan semua orang. Bahkan bukan hanya kita yang sudah menjadi orang tua, calon orang tua pun ingin nggak nantina menjadi orang tua yang mencintai dan mencintai anak? Nah, kumaha carana Bu? Ada yang tahu? Kumaha carana ame dicintai ala seperti Rasulullah? Rasulullah galak gak Bu? Pernah memukul anak gak Bu? Pernah membentak, mencibir, menjewer gak Bu? Tapi nah anak-anaknya begitu mencintai Rasulullah, begitu menghormati Rasulullah. Kan kita mah selalu berpikiran ame anak nurut. Kudu dijewer heula, kudu dipolo tetan heula. Gening Rasulullah untuk itu, tapi anaknya mencintainya. Meskipun terlepas dari beliau adalah Rasulullah, terlepas dari beliau adalah utusan Allah, tapi beliau pun adalah seorang ayah idaman. Mampu dicintai dan mencintai anak secara paripurna tanpa ditakuti, tanpa molototan lah moal Bu. Mau dipolototan mah moal mencintai dan dicintai paling kapaksa gitu. Habis ini paling gitunya. Nah, calon orang tua pun tentunya mendamba nantinya menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak. Namun untuk mencapai hal yang didambakan tersebut tentunya perlu doa dan ikhtiar maksimal. Ibu pernah gak terbesit dalam hati kieu? Ka anak mah sajalana we da anak mah kege bakal berbakti. Kita teh anu ngalahirkeun, kita teh anu hamil, anu ngalahirkeun, anu ngasuh piraku engke tos dewasana teh berbakti. Pernah teh Bu ngemut kitu? Cantang tos Ibu. Aya 6 bersaudara, nyabunya anu anak pagawean dihina di kumaha, ternyata di masa dewasanya dia lah yang paling dekat dengan orang tuanya. Anu ngasuh orang tuana lansia. Berarti ngajamin tuh Bu? Tengah jamin, meskipun kita sudah hamil, sudah melahirkan anak kita, sudah mengasuh anak kita, sudah mendidik, membiayai nagetik kesang badag kesang leutik gitu nya punya.
hoyong anak teh mendapatkan pendidikan yang layak, cang tantu anak mampu mencintai dan dicintai oleh cang tantu kita itu benar gak mencintai anak dan kita pun akan dicintai oleh anak. Maka kata Bunda Eli Risman, untuk dicintai oleh anak itu perlu diperjuangkan. Gak akan Bu karena melahirkan da eta mah Bu kodrat kewajiban sok aya Bu nu kitu Bu. Yeuh didinya teh geus dijurukeun, diasuh, di dan lain sebagainya, ayeuna moal mulang tarima sok aya nu kitu seueur. Padahal itu mah kewajiban Ibu. Lamun orang tua teh kitu justru orang tua anu berdosa. Beda antara kewajiban dan kasih sayang dan kepedulian. Namun kasih sayang kepedulian mah kieu, kita memberikan bekal eta kewajiban, tapi kepedulian mah kieu tos uih teh. Kumaha tadi sakolana seneng henteu? Kumaha tadi sakolana bahagia henteu? Tah itu adalah bentuk kepedulian. Beda. Lamun ngasih bekal ngasih makan mah eta mah kewajiban. Lamun kita henteu kitu doraka, tapi kalau bertanya anak bahagia tidak, bagaimana tadi di sekolahnya dan lain-lain, itu adalah bentuk kepedulian. Itulah yang seringkali mirip-mirip dan orang tua merasa kita sudah memberikan segalanya, maknya si anak tidak mencintai kita. Kecewanya punya pas anak remaja ternyata nah geus gede teh jadi kieu. Nah geus dewasa teh jadi kieu dan lain sebagainya karena mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi. Nah, kemudian buku ini membahas secara gamblang awal mula mengapa banyak di sekitar kita yang mencintai anak dengan kurang tepat. Sehingga efeknya anak pun tidak mencintai orang tuanya sebagai orang tua terdekat. Problem solving pun dijelaskan secara mendetail dan komprehensif. Sehingga bisa diterapkan oleh orang tua dengan harapan mampu mencinta dan dicintai ala Rasulullah sebagai tauladan yang baik. Tujuannya untuk apa? Agar kita bahagia. Banyak gak orang tua yang mendidik anak, ngebiayain anak teh ame engke mulang tarima. Seueur teu Bu? Seueur. Can ngalaman ibu manya. Seueur Bu eta teh ieu. Bahkan gini, ada dan tujuannya adalah untuk anak bahagia. Nah Bu, buku ini kurang lebih ada 4 bab. Ada 4 bab. Jadi singkat, padat, dan jelas insya Allah ya Bu ya. Nah di bab pertama itu ketika Noktahita mulai tergoreskan. Jadi di bab pertama mah membahas sesuatu hal yang awal mula. Membahas sesuatu hal awal mula, cikal bakal kenapa anak ataupun orang tua bermasalah. Nah, yang pertama baby blues yang terabaikan. Terang baby blues, Bu? Kumaha? Baby anu blues gitu? Tentunya. Kumaha baby blues teh, Bu? Ya. Trauma pasca melahirkan. Terus gimana lagi? Ada baby blues, ada postpartum depression, ada postpartum depression. Baby blues mah Bu, kita teh kan udah melahirkan tehnya, pasca melahirkan teh nangtung nyerinya Bu. Segala nyeri pokoknya namanya. Tah keur masih nyeri gitu, kurang dukungan. Kurang support dari suami, dari keluarga, encan namun anakna 5. Liur eta diurus ku nyalira, makanya banyak istri-istri nyeri keneh oge tos ngagojeg hari kaduana teh. Nganterkeun anakna sakola. Leres tuh Bu? Nah, hal ini jika ditumpuk bisa jadi baby blues. Dan jika baby blues ditumpuk bisa jadi postpartum depression. Nah, kira-kira anu orang tua ngagorok anaknya itu karena naon? Eta teh komplikasi Bu, teu peda hiji masalah, reres teh Bu. Kadang-kadang suami istri bercerai karena sepele, aya nu bercerai gara-gara suamina teu mangmawakeun martabak. Jadi lain karena martabakna eta teh komplikasi, Ibu. Jadi itu saya masalah di ujung ditahan, kabeneran ngabeledugna masalah martabak.
tuh edek ngagugat oke eranya ngejelaskan masalah martabak. Padahal aslinya mah bukan masalah itu. Padahal di luar yang besar, entah itu masalah ekonomi, masalah kasur yang lebih penting daripada dapur. Kasur, dapur, sumur, cenaganya punya masalah-masalah itu yang tidak terselesaikan. Akhirnya menumpuk jadi besar dan langsung ngebeleduk. Nah itu teh baby blues yang terabaikan adalah cikal bakal anak kita bermasalah. Karena mama lamun stres dilampiaskeun ka sabu. Ka anak da ka suami mah moal bisa malik dicarekan ya Bu. Malik lamun ngalampiaskeun ka suami mah malik ngalampiaskeun suami oge. Hanya anaklah anu teu berdosa, anu hulang-hulang, anu calangap-calangap nu bisa dicarekan. Padahal ayeuna anak diam tah eta. Baby blues yang terabaikan teh ayeuna anak diam polohok dicarekan nah engke pas remaja. Dia sudah bisa ngomong, dia sudah bisa melawan. Barulah kelihatan pola asuh yang tidak tepat yang kita lakukan ketika anak di usia dini. Kemudian masalah inner child yang harus kita selesaikan. Naon inner child teh Bu? Jika kita memiliki luka di masa kecil, kita pun ke orang tua sok disiksa, sok dimarahi, dilakukan tidak adil. Itu mempengaruhi pola asuh kita terhadap anak kita. Baheula ge mamah oge ditampiling ku si bapa. Baheula ge mamah ge di anu akhirnya nurutan ka anak karena belum selesai, belum memaafkan. Ibu tiasa teu melupakan masa lalu. Gak bisa. Ibu bisa Bu lamun ngiluan sinetron jadi amnesia eta. Bisa Bu melupakan masa lalu, tiba-tiba lupa nama. Lupa apalagi kalau amnesia, padahal henteu Bu eta dikritik ku dokter mah. Amnesia itu bukan seperti itu, bukan jadi lupa nama, lupa ya, bukan. Nah, kalau amnesia kita bisa, tapi yang bisa kita lakukan bukan melupakan masa lalu, tapi menerima dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua. Berempati. Kenapa sih orang tua kita dahulu melakukan hal itu? Kemudian gaya pengasuhan otoriter. Nah, awal mulanya karena kita otoriter itu dari ujung kepala hingga ujung kaki kumaha orang tua, dari mulai borojol nepikeun ka anak nikah Bu, kumaha kolot. Saya nu kitu nepi ka incu-incu lagi kumaha kolot. Nah itu teh otoriter. Nah itu tuh masalah. Kemudian berilmu bukan berarti mampu. Banyak orang-orang yang berilmu yang tahu tapi tidak mengaplikasikan ilmunya, itu pun jadi masalah. Kemudian minimnya wawasan orang tua. Nah alhamdulillah ya di sini mah sarumanget gitunya hari Minggu oge. Kemudian ekspektasi tak sesuai realita. Kita Bu pami misalnya pengantin baru punya anak, ekspektasinya kumaha Bu? Punya anak teh ekspektasinya kumaha Bu? Gimana? Ngabayangkeun teh aduh lucuna nyebutnya anak teh nyebutnya. Padahal tuh si mah ail. Keur kieu batul masara rantai kudu nyusuan. Peting-peting batur matala libra bapana tibra ina tibra ieu kudu begadang. Komo mun keur hareeng mah nyebutnya kudu di ais kudu di naon tah itu teh karena ekspektasi tidak sesuai realita ngagecret. Ada yang anakna teh dialungkeun Bu. Anakna teh dialungkeun. Gara-gara gak apa-apa. Anakna teh dialungkeun gara-gara nah jadi gitu. Matikan tekan tombol lain ya. Tah ieu we. Nah, kitunya punya ekspektasi tak sesuai dengan realita. Tah ieu oge nu gaduh putra ieu saha contohna? Nya. Tah contohna ekspektasina mah ngiring kajian teh bisa santai siga ibunya bisa santai ciki aslina eta budak murilitnya lieur ngesang tapi bagus eta teh diet alami jadi disebut diet alami Bu gaduh murang kali aktif teh
Termasuk saya banyak yang nanya, ambu kenapa di usia segini badan teh anggernya sakitu cenah ti baheula ti keur kuliah kene sampai sekarang badan teh sakitu. Ya karena itu punya anak aktif teh alhamdulillah gitu Bu. Jadi olahraga alami. Nah ya, nya pada anggernya kumaha pemasukan pengeluaran tidak seimbang. Harus seimbang pemasukan dan pengeluaran. Nah, kemudian yang terakhir yang menjadi awal mula yaitu gila hormat yang kebablasan. Banyak orang tua yang menuntut anak hormat dengan orang tua teh menjadi orang tua yang otoriter galak, pokoknya namanya biar anak teh hormat. Ini adalah kesalahan fatal karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukan hal demikian. Setelah itu ada efek samping ketika mencinta belum tentu dicinta. Jadi gini, ketika kita merasa sudah mencintai anak, tapi anak mantep, ada sebut. Nah, kieu kini kita asa sudah memberikan segala sesuatunya, tapi ternyata anak mah enggak. Bisa jadi karena minder anak yang keblinger, anak teh udah gak pede. Pede kumaha atuh karek calangap, urang ge calangap diheula. Anak bicara sakata, urang 1000 kata. Bagaimana? Ada misalnya bermasalah di sekolah gak percaya diri, di rumah nah heula. Anak diberikan waktu gak untuk ia berpendapat, leluasa dan lain sebagainya, didengarkan tuh, iya mah. Anak karek ngoprek katel, anak karek ngoprek iya, anak teh jadi takut melakukan apapun, takut salah, takut ngomong dan lain sebagainya. Di rumah gitu kabawa sampai sekolah. Nah, minder anak yang keblinger. Kemudian pengalaman traumatis yang menjadi mental block. Nah, ini akan berpengaruh ketika anak mengalami pengalaman traumatis, akan berpengaruh di usia remaja, dewasa, bahkan ketika ia sudah menikah. Kemudian gadget lebih menyenangkan dan menenangkan dibanding orang tua. Jadi anak-anak sekarang senang ningali wajah orang tua atau ningali gadget? Gadget masing digeruan sabara balik eta anteng mah nya. Karena gadget mah lebih menyenangkan dibanding orang tua. Gadget mah dicari naon, ayah dicari naon, coba si emak. Mak, kela keur nyeuseum. Mak, kela ieu kagok, mak, dan lain sebagainya. Karena ternyata gadget lebih menyenangkan dibanding orang tuanya. Padahal menurut Eri Risman menyatakan bahwa permainan yang paling baik untuk anak adalah tubuh orang tuanya. Nyebutnya. Kemudian anak hormat karena sayang versus karena takut. Jadi anak teh hormat teh karena takut bukan karena sayang. Nah, itulah yang berbahaya. Nah, kemudian di bab ketiga barulah dijelaskan solusinya. Nyebutnya jangan seperti pegadaian. Ada masalah mengatasi masalah dengan masalah. Nah, iman teh dijelaskan dalam masalah. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap masalah itu ada penawarnya, ada obatnya. Nah, dijelaskan anak dalam perspektif Islam itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara Rasulullah mampu mencinta dan dicinta. Kemudian Bu, sembuhkanlah dirimu sebelum anakmu. Ibu, kira-kira lamun anak bermasalah nu sok fokus ka saha? Ka anak heula, Bu. Nah, anak teh kieu nya kebanyakan gitu nya, meskipun alhamdulillah kalau langsung introspeksi, aduh ieu teh gara-gara saya. Tapi kebanyakan nah anak teh kieu bahkan nyalakeun lingkungan. Padahal kita harus introspeksi diri terlebih dahulu, muhasabah diri terlebih dahulu, sembuhkanlah diri kita dahulu sebelum menyembuhkan anak-anak kita. Nah, kemudian anakmu bukanlah milikmu terus milik Rabo, milik Allah. Meskipun kita melahirkan, dia itu dilahirkan olehmu, tapi tetap milik Allah. Makanya ada dua penyemangat. Kalau anak milik Allah, pertama ketika kita akan melakukan dosa, ingat ya teh titipan. Kemudian kita ketika melakukan kebaikan, ingat ya teh amanah, ya teh tanggung jawab. Tok sok-sokan orang ngarasa geus melakukan kebaikan ke anak, da emang kewajiban karena anakmu bukanlah milikmu. Kemudian menghargai proses anak daripada hasil. Aya nu kieu Bu, anakna teh 2. Anak pertama mah pinter Bu, cerdas Bu, teu ngapalkeun ge reng peunteuna teh 100. Ranking hiji we tara ngapalkeun ge padahal pagaweanana ameng. Tapi anak kedua Bu,
untuk mendapatkan nilai KKM 70 oke pakai sang badak ke sang letik keluar, belajarnya siangnya sorenya malamnya les kaditu kadieu. Ibu sok menghargai nu mana, terus di sakolana teu ranking nu kadua mah. Ibu sok menghargai nu mana, sok ngabangga-bangga nu mana, sok ngapresiasi nu mana? Nu ranking nu kahiji. Padahal nu kahiji mah bisa wae ku Allah teh diberikan kemudahan ketika borojol ge tos pipintereun. Usahana ge saeutik dia mah bahagia ulin-ulin ge anger we ningali soal teh gampang. Anak kadua mah ame punten 70 oge usahana pagi, siang, malam jabat encan les ini les itu dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kita fokus pada hasil bukan pada proses anak. Tapi ibu lamun ke suami dikitu-kitu ngacacang bu. Misalnya pagi-pagi suami berangkat kerja, murang kali sekolah ibu teh tos beberes bu di ujung dapur dugi ka payunnya tos beberes segala. Terus sore teh balatak deui da murang kali tos arwih balatak deui. Jol suami ningal teh balatak. Nah, imah teh meuni balatak-balatak teuing. Naon wae gawe teh sangucan aya imah balatak. Sok aya nu kitu? Kumaha perasaan ibu? Bagaikan pokoknya mengamuknya bu ya lamun teu baeud saminggu eta ngacacang bu. Tawa kumaha wah pokoknya mah intin tah anake kitu ibu. Kita teh kan suami mah galiat kita kersa sapu ngopel kaca di lapan sagala di lapan geus bersih ge di lapan. Teu apalan suami mah kita teh tos kitu teh apal apa teh pas balatak deui pas pulang da anak tos pulang. Beres teh bu? Nah, sama anak ibu gendokna teh siga kitu bu. Dia teh sudah belajar tapi dah gara-gara kita membandingkan masalahnya kita membandingkan dengan kakaknya, kita membandingkan dengan adiknya, kita membandingkan dengan anak batur. Indungna saha, bapana saha yang sarua hasilna. Matak jangan membandingkan anak kita tos we. Dia teh bisa wae leuwih sukses bu anu penteuna 70 jabere remedial wae ke bu. Bisa wae engke teh leuwih beunghar bisa wae. Terus bu, bisa wae emang keahliannya bukan di akademisi tapi di yang praktek. Nya naon nyaon tahu-tahu gaduh pabrik, tahu-tahu gaduh naon. Terang. Terus setiap anak itu berbeda karena di perutna ge beda terus bu. Ibuna aya anak kahiji makan masih dinangna nengnek ke suami ge nya punya. Bahagia nutrisi teh wah pokona mah 4 sehat 5 wareg nya pokona mah. Jadi nutrisi teh masih sampurna gitunya pas lahir oke bebekna teh pas ngepas dan lain sebagainya terus encan stres dan masih kena wah di ku suami teh dimanja anak kahiji mah. Ya, anak kedua, anak katilu, anak kaopat asa geus biasa we. Kege borojol cenanya akhirna teh kalau ibu tidak membahagiakan diri nya kitu pasti akan berbeda anak teh. Ada anu sebalikna, anak kahiji mah keripuh. Aya bu, anak kahiji mah keripuh sagala keur ngarintis, anak kadua, anak katilu terus rada merenah akhirna mak dari nutrisi berbeda, keur borojolna ge beda, keur ieuna beda. Aya. Intina setiap anak ibu teh nu kahiji nu kadieu teh beda-beda, ti perut keneh ge beda, aya nu keur bahagia, anu keur stres. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana ia lahir, bagaimana kepribadiannya dan lain sebagainya. Jadi jangan disamakan, fokus saja pada proses, jangan fokus pada hasil. Ucapkan 3 kata sakti secara konsisten. Naon we bu? Maaf, tolong, terima kasih. Kira-kira pami anak kita sudah berumah tangga itu berguna gak? Berguna. Bu, banyak yang cerai bu, suami istri gara-gara suami mau minta maaf. Istri harus mengemis kasih ame suami minta maaf, padahal geus minta maaf gitu deh. Tapi intinya meminta maaf, terus minta tolong ke istri teh punten, permisi, terus bilang terima kasih hatur nuhun mama. Aduh, masya Allah. Hatur nuhun mama, terus ngadidik anak-anak, terus ngasuh anak-anak, terus dan lain sebagainya ini itu. Tah lamun anak kita dididik, dibiasakan minta maaf, tolong dan terima kasih, engke teh ka pasangan teh bakal kitu. Lamun ibu jadi mitoha, bayangkeun ibu jadi mitoha.
Minantu teh bakal nganungunkeun, aduh kumaha carana ieu si mamah mitoha teh ngadidik suami abi, ngadidik istri abi teh meni soleh-soleh kieu. Leres teh Bu, kumaha carana abi de nurutan lain paseawe jeung minantu teh. Lamun banyak ya punya karena kita mendidik anak laki-laki anti mengerjakan pekerjaan domestik, akhirnya ketika rumah tangga atuh nyepeng sapu teh atuh raratul. Lain mah lain pemimpin ari jalu qawamuna 'ala nisa cenah. Laki-laki mah adalah pemimpin jadi teu meunang nyepeng sapu, teu meunang nyepeng banyak gara-gara anak laki-laki mah entong masak, entong naon, padahal mah enggak apa-apa dia mengerjakan sama aja seperti perempuan. Akhirnya anak-anak perempuan anyang-anyangan keletik nama geus gede teh bisa masak. Keletik pagawean anyang-anyangan geus gede teh bisa masaknya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dicintai dan mencintai anak secara paripurna? Kita harus mengenali tipe kepribadian anak. Yang mudahnya anak itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang ambivert. Yang introvert mah dia itu akan sukses ketika dia sendirian. Ide-idenya akan keluar ketika dia sendirian, tong dipaksa kudu ngagosip ngariung, Bu. Justru moal bingung sih ide nanti lamun kudu bareng-bareng siga ibu-ibu iji gimbrang mes-mes wotram. Iji gimbrang terang iji gimbrang. Ieu blok C, bahasa blok C mah. C al muhajirin pagawean iji gimbrang gitu nya. Tah iji gimbrang. Tah anak-anak yang introvert mah teresepen kitu teh Bu, dia akan cerdas, dia akan pinter, akan idenya akan keluar ketika dia sendirian. Nah, ini tidak mudah melihat anak introvert atau ekstrovert teh gak mudah. Kalau anak ekstrovert sabalikna, lamun sorangan stres. Kudu we ngobrol jeung batur, kudu we kerja kelompok, lamun anak sekolah mah kudu we bari nyeblak, bari naon nya punya kudu we siga kitu siga ibu-ibu. Lamun teh kitu teh stresnya. Aya suami buru-buru memotoran ulin kitu ka mana ka baso cekokom ka dinya. Ayeuna aya baso anyar, baso japri. Terangan deh tukang mirarian gitu ya. Nah, intinya mau anak introvert, extrovert, ambivert kita harus tahu. Kalau ambivert mah pertengahan, introvert ente, extrovert ente, sedang-sedang saja dia bisa beradaptasi seperti apapun. Yang sedang-sedang saja. Nah, dan yang terakhir yang seringkali terlupa, apakah anak kita bahagia? Osok aing naros kitu Bu kamurang kali? Tuh, cenah sumanget. Everyday Bu. Tanya, AA, Tete bahagia tuh punya ibu kayak mama? Bahagia. Moal Bu, anak mah dijamin bakal nyebut bahagia, ada sieun kok mana. Si dicarekan menyebut bahagia. Ente tanyakan aja. Biar kita itu serasa menghargai perasaannya. Tanyakan saja anak, apakah anak Anda bahagia tidak, di sekolah bahagia tidak, di rumah bahagia tidak. Apa cita-citamu sebenarnya? Jadi jika Anda punya anak yang sudah SMA, dia mau jurusan IPA, IPS atau bahasa, tong kumaha urang. Tong dipilih kumana dan sekolah nage. Anakna kumaha anakna we ka IPA, ka IPS biar anak kita bahagia. Dan kalau anak bahagia, udah mah hasilnya maksimal, udah mah cuan oge. Jadi kalau bahagia. Kemudian hoyong tebus sehidup sesurga bersama keluarga. Hoyong aya nu sok kieu abdi mah wios balangsak di dunia ge nu penting di akhirat. Tong sok ngadoa kitu cangtang tuh hasilna teh di dunia balangsak, di akhirat balangsak. Naudzubillah. Pan kita mah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ente berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah tos itu kitu. Atau di akhirat tunggu itu. Kita harus berdoa di dunia dan di akhirat agar bahagia. Insya Allah happy ending. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang di sini semua nanti di akhirat bisa bertemu kembali dengan suami-suami kita. Suami mah hijinya. Lamun suami sok seueur istri-istri cenanya. Suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, tatangga kayak aya di panggil blok sabaraha cenah. Entahnya punya, mudah-mudahan sadayana di surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini saya sambil menyelam minum airnya punya, iya teh.
adalah review buku yang menjadi orang tua yang mencintai dan mencintai anak dari Mbak Maida Safira. Terang Bu, Maida Safira itu masuk main ketika cinta bertasbih. Tahu gak Bu, beliau sekarang tinggalnya sih di Australia, tidak di sini, dan memberi testimoni pada buku ini. Katanya begini, ada pernyataan di dalam buku ini, didiklah dirimu terlebih dahulu sebelum mendidik anakmu kelak. Dan saya sangat setuju itu. Mengenal diri secara utuh akan mendatangkan giroh untuk mendidik diri. Karena akan lebih sulit bahagiakan jiwa-jiwa lain. Nah, ini yang penting. Karena akan sulit bahagiakan jiwa-jiwa lain bila terhadap diri sendiri abai. Di dalamnya banyak sekali muatan penguat, juga pengingat untuk membersamai tumbuh kembang ananda tercinta. Barakallahu fikum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan, karena memang tujuan saya menulis itu untuk menjadi pengingat diri, dan mudah-mudahan menjadi pengingat untuk keluarga dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam berapa sekarang? 13.43. Oh, masih ada waktu ya. Ayo, karena ini alhamdulillah materinya sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi dagingnya Bunya, jadi daging untuk kita dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya sesi diskusi, mangga jika ada yang mau diskusi apapun boleh, silahkan. Ayo silahkan. Ayo pak tunjuk-tunjuknya. Ayo mual ieu. Sok pilih pada naros bisi kabujang di tarosan ku abi. Usia sabaraha? 2 SD, berarti 8 tahunan. Mohon. Tapi nyarios? Mohon. Ayo perkembangan. Kelas 2 SD-nya di mana sekolahnya? Al-Falah itu di mana? Oh, yang dekat Up Studionya. Nah, terangnya eta. Yang payunan baru ketahuan pas kelas 1. Setelah bicara. Ternyata setelah kendalanya ada di pendengaran. Oh, jadi baru ketahuannya teh 6 tahun. Jadi dia perasaan nanti teh kan pelat jalan. Jalan nanti 2 tahun tapi jalan pelat ya. Oh, tiasa. Ternyata pendengaran ya Kak. Kelamaan maka tidak ada perkembangan ya, ternyata ini kan ketahuan ya si anaknya teh dari usia sebelum TK udah nggak mau bergaul gitu. Kayaknya teh di rumah. Itu termasuk anak yang gimana caranya biar jadi dia mau main gitu sama teman-temannya selain di sekolah aja. Ya gini. Usia berarti kependak nama usia 6 tahun tapi sahur dokterna tos tengupingna di usia sabaraha? Nggak tahu atau nggak kelihatan. Cuman si Gana aya daya penurunan balita ya biasa bener. Penurunan. Jadi nggak bisa mendengar atau berkurang beda. Yang sebelah kanan 120 disable. Iya gitu disable. 90 mah
yang dikirim 90 dB. Gitu ya. Ini memang termasuk sangat berat. Nah, gini. Kan setiap permasalahan atau apapun itu ada etiologi. Etiologi itu penyebab. Nah, ayeuna usia anak itu 8 tahun dengan pola yang sebelumnya walau alam kan kita tidak tahu dia sebetulnya tidak mendengar di usia berapa. Otomatis polanya ketika memang salah satu efek dari kurang jelas mendengar, jadi gak hirau dengan dunia sosial. Terus tuh. Nah, karena kan ke SD mah ke sekolah mah kan baru. Misalnya dari 0 sampai 5 tahun kan di dunia sosial. Dan karena memang dari awal bukan salah anak, bukan gimana, memang bukan karena gak mau gitu. Tapi karena stimulusnya memang yang kurang, karena kurang jelas ya, kurang mendengar walau alam seperti apa. Akhirnya membentuk perilaku yang memang kurang perlu untuk bersosialisasi karena kebiasaannya memang demikian. Ketika di sekolah kan lingkungan baru, segalanya baru, dan memang anak sudah jelas terdiagnos tidak mendengar, jadi dia bisa bersosialisasi di sekolah. Tapi kalau di lingkungan karena dari awalnya demikian maka agak sulit. Nah, sekarang gimana untuk melihat introvert atau ekstrovert atau ambivert itu tidak mudah dilihat langsung. Iya, introvert tidak mudah dilihat secepat itu. Minimal remaja baru kita bisa mendiagnos, baru bisa menyebutkan bahwa dia itu introvert, ekstrovert. Untuk disesuaikan dengan potensi unggulnya. Jadi kalau introvert nanti jangan dipaksakan ekstrovert. Udah dia bagian di IT kek, bagian di belakang layar, bagian di mana. Sok ibu-ibu ngayakeun acara ieu sadayana ekstrovert atau aya nu di belakang layar kerjana teh. Ya konsumsi gitunya di belakang gitu dan lain sebagainya. Contohnya, lamun aya acara di panggung terus sadayana jadi MC kan di belakang. Nah, itu tidak mudah, saya tidak akan menyebutkan dia ekstrovert hanya dari ucapan beberapa menit, gak akan bisa. Tapi yang perlu saya ini kan dia bisa kelihatan introvert, extrovert dan lain sebagainya, itu usia remaja udah agak gede pokoknya namanya untuk menentukan potensi unggulnya. Nah, sekarang bagaimana? Jangan dipaksa. Alhamdulillah Bu di sekolah mau bersosialisasi, alhamdulillah. Terus alhamdulillah, gak apa-apa sekarang mah jadi distimulus aja, tapi jangan dipaksa karena kita mau tapi anaknya gak nyaman. Kalau anak gak nyaman nanti timbul masalah baru. Kalau anak gak nyaman kita paksa kudu berbaur. Gak apa-apa di rumah, oke biarkan dia bahagia di rumah. Kalau senang masak, senang ngalukis. Atau anak-anaknya sering diajak ke rumah. Teman-temannya sering diajak ke rumah. Jadi pelan-pelan, karena khawatir kalau kita terlalu memaksa anaknya gak nyaman, anu asalna dia teh berproses jadi mundur ke belakang. Gara-gara kita memaksa. Jadi karena kita harus tahu penyebabnya, anak teh memang dari awalnya pun bukan karena gak mau, tapi karena walau-walau mungkin gak mendengar keramaian dari dulu juga kan gak tahu. Jadi akhirnya stimulus teh kurang. Kan orang anak-anak yang mau bersosialisasi mah karena nguping ya ramai aya naon. Tawal-wala memang dari dulunya gak mendengar, akhirnya gak tertarik gitu loh. Makanya sekarang mah di sekolah alhamdulillah. Nah, kalau di lingkungan rumah stimulus tetap stimulus, tapi jangan dipaksa, khawatir timbul masalah yang baru. Gitu mungkin ya. Ya, semangat untuk anak-anak yang istimewa ya. Karena memang diakui kalau memiliki anak istimewa itu ada tahapan. Ada timbul anger heula, marah. Kenapa anak saya begini? Terus timbul denial teh penolakan. Gak mau, pokoknya mau anak kayak anak orang lain. Baru alhamdulillah ibu sudah di tahap acceptance belum? Menerima. Kalau sudah menerima, banyak sekarang ya, asal pakai alat bantu dengar ya tetap aja bisa mengikut. Bahkan bisa lebih baik dari orang yang ini gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita orang tuanya. Saya menemukan orang tua yang autisme, kalau dibiarkan ya dia sampai dewasa gak bisa mandi sendiri, gak bisa apa sendiri. Tapi karena orang tuanya
terapi ini terapi itu, dia bisa main biola. Saya aja yang normal gak bisa. Dia bisa main biola, main piano, main ini, main itu, main karena terus apa sih? Gak dipaksakan hiji tambah hiji dua, gak dipaksakan gitu. Dia senangnya di apa, itulah yang dilakukan. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan semangat untuk kita semua, mau bagaimanapun anak kita. Oke, itu saja ya, karena waktu ya, mungkin saya pun asar udah ada acara lagi. Untuk pertanyaan satu aja ya, atau masih ada? Satu lagi boleh. Sok ya. Ini parebut gitu ya teteh. Ini mah pertanyaan dari Maya karena nggak bisa. Oh iya. Gimana? Salah adalah pola pengasuhan kepada anak. Sebenarnya Mohon mangga abi asun. kami kahoyong murang kali teh sagala diturutkan sanes berarti memanjakan tapi sok aya emutan dia menuju bahasa alif ge kumarannya sagala dicarang sagala tekeuing nah aya teh alif kamurang kali sapertos kitu janten berpas itu kami kitu Ya, iya. Mohon paham. Kalau menurut Rasulullah SAW, tahapan mendidik anak itu 0 sampai 7 tahun jadikan anak seperti raja. 7 tahun sampai 14 tahun jadikan anak seperti tawanan perang. Heula, usia SD mah kudu masa belajar pokok namanya. Usia 14 sampai 21 jadikan anak seperti sahabat. Dan 21 sampai ke sana siapkan dia menikah. Gitu ya. Nah, untuk karena ini 0 sampai 7 tahun berarti ya balita, batita, nah gitu. Karena misalnya anak kahiji mah sagala dicaram terus jadi tengar kalungeun. Terus anak kedua mah gak mau gitu misalnya. Jadi kita jangan ekstrim. Sagala dicaram teuing ulah. Sagala diasongan teuing ulah. Jadikan anak seperti raja teh kieu Bu. Tong diciwit. Tong dipolototan kumaha raja dipolototan. Ibu di karungannya lamun presiden dipolototan ku ibu. Maksud jadi raja teh kitu kan, raja dulu mah raja gitu ya, raja. Coba raja dipolototan, raja dibentak, raja dicaram ieu kumaha Bu? Gak bisa, dia akan berontak. Tapi raja oge bukan hanya dilayani demikian, tapi raja pun harus diberi kebebasan, harus diberi kenyamanan, harus diberi kepercayaan. Jadi maksud memanjakan teh, maksud menjadikan raja teh bukan berarti sagalana dipasihan. Eta teh insya Allah Bu, lamun sagala dipasihan, kete bakal nuluy. Ayeuna mah ukur hayang Kinder Joy ya namanya paling. Engke mah hayang naon, hayang mobil, hayang naon teh kudu we. Jadi yang sedang-sedang saja. Lamun dicaram teuing khawatir aduh ngabeledug jadi dia ngabeledug. Sagala dicaram nya kitu budak karek calangap, si calangap jangan. Jadi pertengahan saja kita memberikan anak yang dibutuhkan, kita pun memberikan anak keleluasaan biar anak berpendapat dan lain sebagainya. Jadi pertengahan saja. Tegas bukan berarti keras. Tegas mah kita konsisten dengan aturan yang kita buatkan oleh anak kita. Kalau kerasnya itu dengan amukan, dengan ciwitan, dengan segala rupa. Tidak ada alasan untuk kita melakukan kekerasan. Jadi ada kasus gini. Gimana remajanya punya hiji dimanja Bu eta usia SMP dihuapan keneh. Dimanja akhirnya gak mau sekolah. No gadget teh dugi ka jam 3 subuh. Terus puguh we iba ka di kumaha wah pokona mah intina dimanja kitu efek namun dimanja teuing. Aya nu dikerasan teh ngabatin narkoba. Ngabatin tiba-tiba panglompatana kanu narkoba kanu naon ada remaja usia SMA kamari di Garut tiluan digerebeg ku polisi eta teh nu kapanggihna tilu. Can kita ieu babaturanna ngilung. Ya karena ekstrim, galak-galak teuing, dimanja teuing. Jadi pertengahan saja kan. Pertengahan saja ya, dimanja teuing ulah, digalakan jelas itu tidak boleh. Terus mah Ail mah siapa? Mah Keke ya, udah. Ya itu saja ya, mungkin terakhir saya akan ingin memberikan giveaway
Buku Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Nah, untuk emak-emak, ibu-ibu yang mau, sanu hayong. Kumaha ada kuraya hijinya. Nu kengi hiji nu sanes nama meseronya. Siapa yang mau berani, siapapun itu, menjelaskan intisari dari yang telah tadi saya sebutkan. Bab 1 apa? Isinya kira-kira kumaha bahasa ibu we? Bab 2 apa? Bab 3 apa? Bab 4 apa? Kumaha bahasa ibu we nu ditangkep ku ibu? Siapa yang berani? Ayo. Ayo Bu. Ya mangga sok teh. Kapayun. Di dieu kapayun. Kapayun di dieu teh naon? Nya teh naon? Katinggal ku kamera panannya ameh ka shoot. Sok. Tema menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak. Bab yang pertama, untuk menjadi orang tua yaitu harus memperbanyak doa dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi tidak ada usaha tanpa doa, dan doa tanpa usaha sia-sia. Ya. Siapa lagi di bab pertama tadi membahas apa? Baby blues nu kari itu. Oh. Emutna teh eta baby. Emutna baby blues. Baby bluesnya. Terus apa lagi, Bu? Ayo. Masa kecil. Cok naong. Yang dipahaminya aja apa? Hari ini saya itu tahu sih. Luka masa kecil. Luka masa kecil. Ya, baby blues lah. Baby blues itu trauma pasca melahirkan. Iya, betul. Karena tidak ada pengertian dan dukungan dari pasangan atau lingkungan keluarga. Terus Gak usah semuanya lah, satu kira-kira bab ieu naon. Gak usah. ini berarti masa kecilnya belum selesai. Iya. Bab 2 naon? Efek samping ketika mencintai belum tentu dicintai. Efek sampingan, jadi kita itu Anak-anak itu, ya, anak-anak itu belum tentu menerima apa yang kita beri. gitu. Jadi bakal kumaha anak mun kitu minder, Terus ya gitu. gadget. Jadi pelarian kepada gadget, mencari kenyamanan di luar mungkin ya. Bab 3. Tidak setiap masalah pasti ada penawarnya. Insya Allah itu memberikan masalah, bukan masalah, memberikan cobaan mungkin ya. Iya bisa. Memberikan cobaan kepada umatnya yang mampu. Kiranya tidak mampu, Allah tidak akan memberikan cobaan itu. Iya betul. Terus bab yang keempat, ada hal yang sering kali terlupa. Apa? Misalnya 3 kata Positif. 3 kata positif itu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Terus bab 4 naon nya entos nembe teh bab 4. Apakah Ananda bahagia itu? Oh ya, menanyakan kepada anak-anak itu everyday. Apakah anak bahagia memiliki ibu seperti saya? Tapi saya belum pernah menanya. Ya tanyakan kemanya, tanyain. Ya oke, terima kasih untuk siapa? Maluna, terima kasih, tepuk tangan. Nih bukunya. Tolong diabadikan dong. Boleh sama siapa aja nanti kirim ke saya. Berdiri yuk. Nih, tolong fotoin dong. Nyawios lah. Yang hanya anak iya atau lain. Langsung dihanap apa tinggal di jangkungnya? Pas foto. Jadi di mana itu?
Nah itu ide di aja kan. Lagi ya teh pilih hoyong di tanda tangan kayak tas oh ya atau nuhun ya teh bermanfaat. Ya baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan anak-anak kita sadayana sing dijadikan anak-anak soleh, soleha. Kita pun jadi ibu yang soleh, soleha, suami soleh. Kayak asal dijawabnya nu tadi eta kasus nu tadi yang ngeleslar. Jadi gini maksud saya membahas ibu di sini biar ibu tuh ngacacang wae nang media sosial. Nah bu, karena banyak mak-mak ya nu ngacacang teh arabak-abak kan galesi teh kenal oge. Nah gini, jadi sosok kita tidak tahu rumah tangga dalamnya seperti apa. Mungkin dia di up itu karena bisa jadi itu udah yang kesekian kalinya. Yang kesekian kalinya dan kita tidak tahu. Kemudian kenapa dia saat itu melaporkan? Bisa jadi karena memang udah tidak tahan dan memang saat itu mau berpikirnya teh terserah gitu ya. Tapi kan kita ke istri adalah sebut realita kehidupan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kadang seburuk apapun suami, seperti apapun suami, kita masih tetap bisa toleransi, apalagi kalau lihat mata anak kita. Tapi ini yang mau saya luruskan gini, bener gak bertahan orang tua disiksa, orang tua diselingkuhi karena anak? Terus ini kalau untuk diri sendiri jelas itu zolim terhadap diri kita, dan untuk anak pun kadang-kadang kita berdalih untuk anak, padahal bagus gak kalau anak melihat ayah yang demikian? Nah, bisa jadi contoh gak untuk anaknya nanti? Nah, jadi kita tidak tahu seperti apa. Jadi kalaupun nanti dia mau lanjut, mudah-mudahan memang berubah. Kalau misalnya mau lanjut, kita doakan bersama. Kan doa untuk orang lain teh bakal mantul ke kita rada sebu. Sok doakeun we. Abi ge can pernah ngadameun status bu, padahal tentang eta karena belum tahu endingnya seperti apa, tidak ingin langsung menjudge. Nah, artinya kalau misalnya mau lanjut, kita doakan mudah-mudahan apa? Bahagia dan memang berubah. Kalaupun mau berpisah pun, yaitu bisa jadi adalah jalan yang itu saja ya. Jadi metu aramak-amakan we, anak jadi doraka. Nah jadi doraka karena tidak mudah bu, terlepas dari jeratan KDRT itu tidak mudah bu, karena ingat anak, kadang nggak apa-apa lah gitu ya daripada ingat anak dan lain sebagainya. Bayangkan anaknya ada sinetron ibuku memenjarakan ayahku. Misalnya ya, anak teh ayahnya di penjara gara-gara ibunya. Nah itu mungkin yang ada di pikiran si istri. Kita tidak tahu, makanya jangan menjudge, dia terterang. Jadi sepositif mungkin mau lanjut pikiran kita positif, mau berpisah pun kita pikirannya positif. Itulah yang ingin saya utarakan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanya milik Allah, kesalahan murni keluarnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Abu Eva yang telah mengurai tentang masalah kita ya, masalah orang tua. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat menerimanya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mohon doanya untuk kesembuhan warga kita dan ketua taklim kita, karena di RTPB itu banyak yang sakit ya, terutama Ibu Eka, ketua taklim, majelis taklim. Mudah-mudahan beliau diangkat sakitnya dan dimudahkan apabila harus ada tindakan, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suami deh ya? Seberapa? Suami.